pasti jelas bakal jadi tersangka. Sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB. Pada hari Senin 10 Maret 2025, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil untuk menggali lebih dalam terkait kemungkinan keterlibatannya dalam kasus ini. Lantas, apa saja fakta yang ada di balik kasus yang sedang menghebohkan ini? Jika kita bicara apakah ini merupakan kasus baru, sebenarnya dugaan korupsi di Bank BJB bukanlah hal yang baru bagi KPK. Kasus ini sudah mulai mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit pada awal Maret 2024. Dalam laporan audit tersebut, ditemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi Bank BJB. Temuan utama dari audit itu adalah dugaan adanya markup atau peningkatan harga dana iklan Bank BJB pada tahun 2021 hingga 2023. BPK kemudian melanjutkan audit terhadap sejumlah kegiatan Bank BJB untuk tahun buku 2021 hingga 2023. Salah satunya adalah pengelolaan anggaran promosi produk dan belanja iklan yang mencapai 801 miliar rupiah. Temuan yang menjadi sorotan utama adalah alokasi belanja iklan media massa sebesar 341 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran BPK, ditemukan adanya kebocoran dana sekitar 28 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena nilai real yang diterima oleh media ternyata jauh berbeda dengan pengeluaran yang tercatat oleh Bank BJB. Misalnya, dari total tagihan sebesar 37,9 miliar rupiah untuk biaya iklan televisi, hanya sekitar 9,7 miliar rupiah yang dapat terkonfirmasi. Selisih ini dianggap tidak wajar, mengingat dokumen kontrak menyebutkan bahwa komisi untuk agensi hanya sebesar 1-2% dari nilai iklan yang sudah tayang. Seiring berjalannya waktu, dugaan korupsi ini berkembang menjadi isu yang lebih besar, dengan estimasi kerugian negara yang kini mencapai 200 miliar rupiah. Pada akhirnya, pada 5 Maret 2025, KPK mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB. Dalam pengusutan kasus ini, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Bandung. Salah satunya adalah rumah Ridwan Kamil yang terletak di Jalan Gunung Kencana Mas, Kota Bandung. Penggeledahan tersebut dilakukan karena adanya keterangan saksi yang mengaitkan Ridwan Kamil dengan dugaan korupsi di Bank BJB. Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Ia mengungkapkan bahwa selama proses pemeriksaan, ia bersikap kooperatif dan mendukung sepenuhnya tindakan tim KPK secara profesional. Dari hasil penggeledahan itu, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang-barang yang menurut Ketua KPK Setio Budi sangatlah berkaitan dengan perkara tersebut. Meskipun rumahnya sudah digeledah, saat ini KPK baru menetapkan Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB. Penggeledahan ini pun menimbulkan beragam reaksi. Salah satunya dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut. Namun Jokowi meminta agar semua menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Di sisi lain, politikus muda dari PDIP Muhammad Guntur Romli mengungkapkan pandangan berbeda. Ia menganggap bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil kemungkinan besar hanyalah sebuah drama. Guntur Romli bahkan mengatakan bahwa selama Ridwan Kamil mendapat perlindungan dari Presiden Jokowi, maka ia akan tetap aman. Partai tempat Ridwan Kamil bernaung yaitu Golkar juga enggan terlalu banyak berkomentar tentang penggeledahan tersebut, mengingat Ridwan Kamil adalah kader baru di partai tersebut. Meskipun demikian, Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar telah dikerahkan untuk mencari tahu lebih jauh tentang dugaan keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus ini. Lantas, mengapa nama Ridwan Kamil bisa terseret dalam kasus ini? Sebenarnya keterkaitan antara Ridwan Kamil dan dugaan korupsi Bank BJB masih dalam proses pendalaman oleh KPK. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hubungan antara Ridwan Kamil dan kasus ini, mengingat rentang waktu dugaan korupsi terjadi saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap Bank BJB karena pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan pemegang saham mayoritas bank tersebut. Pada tahun 2018, Ridwan Kamil juga pernah mengambil langkah untuk menghentikan Direktur Utama atau Dirut Bank BJB saat itu, Ahmad Irfan. Pemecatan itu dilakukan dengan alasan
perlunya sosok baru untuk mewujudkan visi pembangunan, seperti memaksimalkan kredit mikro dan menjadikan Bank BJB sebagai bank pembangunan yang lebih baik. Namun, langkah tersebut dipertanyakan banyak pihak, karena kinerja Ahmad Irfan saat itu dinilai cukup baik. Setelah pemecatan Ahmad Irfan, Ridwan Kamil kemudian menunduk Yudi Renaldi sebagai Dirut Bank BJB, yang menjabat sejak tahun 2019 hingga 2025. Namun di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung, Yudi Renaldi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun rumah Ridwan Kamil telah digeledah oleh KPK, hingga kini ia belum diperiksa terkait dugaan korupsi ini. Namun, posisinya sebagai mantan gubernur serta pengaruhnya dalam kebijakan Bank BJB menjadikannya sosok yang sangat penting dalam penyelidikan ini. Beberapa pihak bahkan berspekulasi bahwa Ridwan Kamil bisa menjadi saksi kunci dalam mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Jika nantinya terbukti ada keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus korupsi Bank BJB, implikasi politik dan reputasinya bisa sangat besar. Pertama, kredibilitasnya sebagai figur politik yang dikenal bersih bisa tercoreng. Kedua, mengingat pengaruh politiknya yang masih kuat di Jawa Barat, skandal ini berpotensi menimbulkan instabilitas politik di tingkat daerah. Lawan politik bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyerang koalisi atau kelompok yang berafiliasi dengannya. Hingga saat ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Jumlah ini diungkapkan langsung oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, yang menyatakan bahwa para tersangka ini berasal dari 2 kelompok, yakni penyelenggara negara dan pihak swasta. Sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya. Berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh KPK, beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini termasuk Ridwan Kamil. Tentu saja hal ini menimbulkan kehebohan di berbagai kalangan. Meskipun peran Ridwan Kamil masih terus ditelusuri lebih lanjut, ada dugaan kuat bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat sekaligus pemilik perusahaan daerah, Ridwan Kamil memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Soal modus operandi dalam kasus ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KPK menduga adanya penggelembungan harga iklan. Bahkan dugaan markup harga ini bisa mencapai beberapa kali lipat dari nilai yang sebenarnya dibayarkan. Pasti jelas bakal jadi tersangka gitu. Tapi sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon kasus ini. Menurutnya, Deddy Mulyadi tidak akan menghalangi penyidikan KPK terhadap Bank BJB. Deddy juga berharap proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak akan mempengaruhi regulasi dan tidak akan menggunakan kekuatan politiknya di BJB. Tapi buntut dari kasus ini, Deddy mengumumkan secara restrukturisasi Bank BJB. Perubahan susunan organisasi tata kerja akan meliputi pemangkasan jabatan yang dianggap tidak perlu serta pengurangan jumlah kantor cabang Bank BJB. Selain itu, Deddy juga berencana memangkas biaya operasional Bank BJB hingga 45%. Dengan adanya kecakapan yang sesuai dan struktur yang ramping, serta biaya operasional yang efisien, diharapkan kepercayaan publik terhadap bank akan meningkat. Untuk saat ini, KPK terus mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan iklan oleh Bank BJB melalui pihak ketiga, yakni Agensi Periklanan. Usai menggeledah rumah RK, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor pusat Bank BJB di Bandung. KPK juga sudah meningkatkan penanganan perkara ini ke proses penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yang mana para tersangka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Dan jika terbukti, para pelaku bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.